Are you sleeping at a Are you sleeping at a Are you sleeping at a There you can Hai guys, ketemu lagi di acara Ketok Rumah Labela Jilid 14. 14 ya? Salah, 14. Dan sekarang kita sedang berada di kawasan Cinde tepatnya. Di Jalan Letnan Jaimas nomor 980C. Dan masih bersama saya Wanto Labela Putri Carmila Indah Mewangi sepanjang hari, siang dan malam, pagi dan sore. Dan saya Nyai Beda. Dan saya Wisnu Gokil. Dan bersama saya Jordan Kurniawan. Kali ini host kondang kita, host utama kita yaitu Okta tidak bisa menghadiri karena dia mungkin berhalangan ya. Iya, kabarnya jualan ya. Iya, banyak jualan ya. Jualan baju di Benteng Uto Besar. Dan Cak Mano, kita langsung bayar. Hari ini kita akan mewawancarai seorang perempuan yang sudah menjadi seorang pembisnis ya, di bidang kuliner yang sudah sangat terkenal di kota Palembang, yaitu Bunda Raya. Cak Mano, kalau kita langsung bayar ke tempatnya apa yuk? Langsung, let's go. but you don't ever gotta worry about the enemy. They try to do it like Hai guys, kembali lagi di acara Ketok Rumah Labela Jilid 14. Dan sekarang kita sudah berada di Dapur ya. di dapur Iya, apa? tepatnya dapur tempat memasak gitu. Iya, tahuin dapur tempat masak. Ini di dapurnya Bunda Raya, atau yang lebih kita kenal ya, istananya Bunda Raya. Enggak ya. Iya, nak ngomong apa punya beda? Ini banyak pertanyaan nantinya. Nah, setelah ketemu Bunda Rayanya langsung. Cak Mano, kalau kita jenguk langsung ya. Ayo. Cara pembuatan kue dari Bunda Raya. Ayo. Halo, selamat siang Ibu. Sore. Ecak bahai Bu. Ini Ibu. Ini dia Bunda Raya, Bunda. Ya, ketemu Bunda hari ini. Luar biasa. Iyo, alhamdulillah. Kami nak minta THR ke sini, Bun. Bunda ini kayaknya sibuk banget ya. Ya, ini dimulai kesibukan ini untuk memenuhi orderan Lebaran. Waduh, luar biasa. Bun, kalau boleh tahu Bun, seluruh kue-kue Bunda itu bolu cake Bunda itu diproduksi di sini ya? Ya, jadi ini dapurnya. Dapurnya. Iya, dapur. Kalau yang ini Bun, ini saya belum pernah lihat Bun. Kalau yang namanya bolu-bolu kota Palembang itu kan nggak ada yang namanya pakai apa ini, kurma. Buah plum ya? Oh, ini buah plum, tapi mirip kurma ya. Ini apa Bun namanya, bolu apa? Lapis legit prunes. Oh, lapis legit Prunes. Jadi prunes ini juga bisa untuk diet. Karena kan banyak butter mengandung di sini di kue ini, jadi kita antinya biar tidak gendut, jadi pakai buah plum. Oh, biar nggak gendut ya? Iya. Kalau ini sama? Ini lapis legit pakai keju. Jadi lapis legit pun ada 6 macam, ada pakai kacang almond, ada yang original, ada yang pakai plum, ada yang pakai keju. Wow, luar biasa. Dedi, ada yang ingin ditanyakan? Boleh. Jadi Bun, kalau seandainya ini kan ada perbedaan nih Bun. Iya. Terus kalau masalah rasanya jelas beda kan Bun? Iya, Jelas beda. beda. Nah, terus apa sih yang Bunda kepikiran buat membuat apa makanan bolu cake seperti ini? Kepikiran maksudnya tuh bisa ngebedain atau misalnya dengan yang dengan dari rasanya atau dengan beda dari bolu cake yang lainnya gitu. Iya, karena bermula dari anak-anak di rumah juga, karena anak-anak ada yang pencinta keju banget, ada yang nggak suka keju banget. Jadi ada yang baplum karena emaknya memang sesuai badan harus diet. Jadi itu dari pengalaman pribadi dulu. Nah, jadi terus ada kacang almond, ya kita harus kekinian dong, kan milenial. Jadi walaupun
walaupun kue tradisional Palembang tapi tetap kekinian. Jadi ini menurut selera masing-masing ya gitu. Iya, jadi ngikutin selera. Jadi kita bukan hanya di Palembang loh, sampai ke Malaysia, Singapura, Arab Saudi, semua ngodelnya dari sini. Sekali Bun. Luar biasa. Sekali ya. Diproduksi di kota Palembang tapi sampai ke mancanegara. Luar biasa. Nasional, kita kalau di TV-TV nasional, dan insya Allah mudah-mudahan kita ke mancanegara juga. Amin, alhamdulillah. Dan Bunda Raya ini sangat luar biasa sekali loh. Tiap hari syuting dari Metro TV, dari Trans 7, kemarin juga MNC, iNews. Ini Bunda ini nak jualan kue pun nak jadi artis. Prinsipnya bukan di Uber atau bukan diburu cuma oleh konsumen, tapi berbagai media massa. Karena Bunda terlalu humble dengan mereka, jadi mereka nyaman. Benar sekali Bun. Karena yang namanya dari media juga kita bisa promosi sekalian iklan ya. Luar biasa. Wisnu ada yang ingin ditanyakan? Aku minjemin ya, kenapa tanya? Mana itu kan? Bunda, kalau boleh. Bunda, kalau boleh Nyai nanya, sejak kapan Bunda membuka usaha kue ini? Sejak tahun berapa? Kue dari tahun 2016. Jadi bermula dari hobi sih sebenarnya ini. Jadi 2016 tepat 3 tahun, bulan puasa ini kita 3 tahun. 3 tahun, luar biasa. Bun, kalau permintaan pasar sendiri Bun, ini kan banyak sekali yang namanya bolu-bolu Bunda ya, mulai dari Mak Jola, 8 jam, bolu lapis. Itu bagaimana Bun permintaannya? Omsetnya Bun, omsetnya kalau boleh tahu. Ini kan nak lebaran pasti lebih banyak ya. Jadi kalau untuk kue terbanyak pesanan itu biasanya di sini adalah Mak Jola. Mak Jola itu kue juara Bunda Raya. Jadi itu bisa sampai 3 sampai 400 loyang untuk khusus Mak Jola. Terus disusul sama lapis-lapisan legit ini, karena ini kalau legit ini kan memang Bunda ini bedanya kenapa dengan yang lain, karena kita semua memakai kuning telurnya saja tapi nggak pakai putih sama sekali. Kebayang nggak satu loyang itu bisa 60 butir telur. Wow, 60 butir telur. Bun, kalau boleh Nyai bertanya lagi Bun, Ya. Kenapa bisa disebut kue itu Mak Jola? Mak Jola. Namanya, julukan namanya tuh kenapa dari awal mulanya? Iya, itu waktu kita ikut kontes Master Oleh-oleh Blue Band, jadi itu kan bingung. Bukan endorse ya. Iya, tapi pemenang loh, memang pemenang. Blue Band. Tahun 2017 juara 1 provinsi, tahun 2018 juara 1 nasional untuk bisnis pitching. Alhamdulillah, luar biasa. Bisnis pitching ya. Iya, jadi untuk Blue Band sendiri kita di karantina selama beberapa hari dari seluruh Indonesia. Peserta sendiri hampir mencapai 5.600 peserta. Jadi Bunda juara 1 nasional. Wow, tingkat nasional Bunda. Bunda ini sangat berprestasi sekali, luar biasa. Wisnu ada yang tanya kan? Pecahnya diem baik. Apa kesana dengan Cik Nur? Kalau boleh saya nanya Bun, kalau untuk masalah misalnya kalau untuk masalah harga gimana Bun? Apakah ada batasan-batasan atau misalnya beda dari yang lain gitu Bun? Siapa tahu kan ada orang-orang yang pengen juga order gitu kan di luar sana. Ya alhamdulillah kita sesuai dengan rasa yang ada. Iya. Ala keadanya. Ala keadanya ya. Pokoknya kalau tempat Bunda Raya rasa yang tak pernah hilang. Jadi seperti rasa yang ada kan. Nah, Rasa yang ada. kita berani mempertahankan rasa dan kualitas dengan harga yang cukup dianggap mahal lah ya. Tapi untuk orang-orang penikmat kue Bunda Raya, harga itu gampang. Kita sekitar 400 sampai 500 ribu satu loyang. Kecil. Jangan susah. Bun, kalau Bu Hanto nak mesen masih bisa dak? Ngapo ida apa sih yang ida untuk bantu? Diskon Bun ya, diskon ya. Diskon 50%. Wah, tepuk tangan untuk Bunda Raya, luar biasa. Diskon 50%, tapi kau juga nginep di sini ya. Bun, kami mau lihat cara membuat kuenya, boleh nggak?
Oh ya, nah, tunggu sebentar toh. Sambil bicara, Enggak, tunggu sebentar. Jadi kita buat rekan-rekan kita break dulu sementara untuk selanjutnya kita bakalan kembali Ternyata setelah kita lihat nanti ya. Oke, break dulu. Dan nanti kita langsung lihat cara produksi bolu-bolu mulai dari Mak Jola, bolu Kojo, apalagi pokoknya Mak Suba semuanya diproduksi di sini di dapur Bunda Raya, tepatnya di Cinde. Jadi buat kalian yang mau mesen langsung aja datang ke Cinde, tepatnya di Jalan Letnan Jaimas nomor 980C. Ya, ayo kita langsung deh. Dan kembali lagi di acara Ketok Rumah Labelai 14. Jangan besak-besak Gino, kita sekarang lagi di dalam. Ini kita sekarang lagi berada di dalam ya, di tepatnya tempat di dapurnya, tempat proses pembuatan bolu. Wow, ini dia rupanya. Ini yang kuning-kuning ini apa dia, Bun? Butter lagi. Oh, butter. Jadi dicairkan dulu sebelum didinginkan. Gunanya untuk Biar gampang. Jadi kalau dia dicairkan itu agak menggumpal. Jadi kalau dicairkan dia lebih cepat prosesnya. Dia lebih cepat prosesnya ya. Dan kalau boleh tahu Bun, di sini kan banyak sekali ya pegawai Bunda ini. Kalau boleh tahu ada berapa pegawai nih Bunda di sini? Untuk yang manggang 10, untuk yang jaga toko 4. Jadi 12. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Bunda Raya. Tolong enggak, Bun? Ya. Nah, ada tawaran jadi mantu. Nggak usah lah Bun, meringam. Nah guys, kita lihat di sini ada kue-kue bermacam-macam. Ini yang paling menyita perhatian saya, ini yang hitam-hitam ini Bun. Ini apa Bun? Agar dodol khas Palembang. Jadi di daerah lain nggak ada itu. Agar dodol khas Palembang. Karena pengadukannya, proses pembuatannya itu memakan waktu 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam. Dan kabarnya guys, Bunda Raya ini kalau yang namanya mengocok bolu itu tidak menggunakan apa? Mixer, tapi secara manual Bun ya. Itu kocokan kita lihat tuh. Kocokan bener-bener kocokan tradisional guys. Kocokan tradisional. Ngapa kau ketawa? Nah ini dia. Bisa dilihat guys. Bersih nih guys. Ini cara ngocoknya cak mana Bun? Jangan dipraktek baik-baik. Cak ini ya? Ya, jadi memang masih. Jadi kita nggak pakai mixer, jadi tetap pakai kocokan tangan biasa. Oh, kocokan tangan. Ini gunanya untuk apa Bun? Kan banyak sekali nih ibu-ibu di sana, termasuk ibu saya ya. Iya. Ibu saya itu kalau mengocok pakai listrik Bun. Kalau pakai listrik, dia tidak galak bikin bolu. Milenial jadi gunanya ini agar kuenya tetap lembut, tetap padat, dan juga beda itu. Dia rasanya. Nggak berbusa dia. Balik lagi ke rasa. Seperti rasa yang pernah ada. Dan rasa yang tak pernah hilang. Wisnu ada yang tanya kah? Tanya lah. Enggak. Nah, Bunda Raya ini tidak cuma menjual kue, tapi kelempang. Nah, ada, dan di sini juga ada kemplang apa ini? Pokoknya kemplang-kemplang tradisional di sini ada Bun ya. Ada kue-kue kering juga. Kita udah close kemarin kurang lebih 500 sampai 600 kg. Wow, 500 sampai 600 kg. Minta sekilo Bun? Boleh. Bun, ini bisa dijelaskan Bun, ini apa ini nih? Diulang Bun. Ini namanya seller kita Mak Jola. Mak Jola ini Mak Suba Kojo lapis. Ada Mak Jo ini Mak Suba Kojo. Ada engkak ketan. Ada Mak Suba juga. Itu ada agar dodol. Iya. Kalau masalah memasaknya gimana Bun? Apa ini ada perbedaan antara bolu yang lain-lain ini atau sama semua? Ada teorinya. Yeah. Jadi benar-benar ada teori kayak Mak Jola ini apinya nggak boleh besar, api kecil. Mak Jola ini perpaduan antara Mak Suba Kojo dan lapis. Iya. Lapis itu Bunda. Iya, Nah, ini salah satu kreasi Bunda selain pempek warna-warni. Iya, Ini juga salah satu kreasi
kreasi Bunda yang tidak ada di tempat lain. Bener. Iya. Adanya cuma di tempat Bunda Raya. Iya, jadi Mak Jola ini memang hasil kreatif Bunda sendiri saat mau mengikuti lomba kan bingung. Jadi menggabungkan antara tradisional dengan nasional. Jadi kalau Mak Suba hanya milik orang Palembang, tapi kalau lapis milik seluruh Indonesia punya. Jadi Bunda gabungkan antara Mak Suba Kojo dengan lapis legit. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Bunda Raya. Tenang begek baliknya di jok kue. Bun, kalau tadi ini kan masaknya apinya itu nggak boleh terlalu besar kan, kecil. Kalau yang lain itu, yang lain-lainnya Bun? Yang lain misalkan kita Mak Suba ini kan dia dasarnya kan agak sedikit basah kan, karena memang kebanyakan butter. Jadi kita memasaknya itu nggak boleh terlalu apinya dibesarin, nggak boleh juga terlalu kecil, nggak boleh juga. Jadi sedang. Iya, itu Mak Suba. Seperti agar dodol itu kita ngaduknya selama 4 jam, nggak boleh berhenti. 4 jam, aduh dikocok 4 jam, bisa dibayangkan itu. Dikocok selama 4 jam guys, luar biasa. Itu rengkai. Jadi kalau dia kurang dari 4 jam itu dia warnanya beda. Nggak harus coklat tua tapi coklat muda. Wow. Bayangkan itu dikocok 4 jam itu. Aku pernah Bun ngocok selama 5 menit be capek Bun. Maksudnya ngocok bolu Bun. Kalau pasonya batal bahasanya. Maksudnya ngocok bolu Bun. Positif dong, positif. Ngocok bolu ya. Bun ini Bun, kalau boleh tahu kue Mak Jola ini berapa harganya seloyang Bun? 400.000. Sangat terjangkau sekali ya. Dari 400.000 kita bisa mencicipi tiga rasa sekaligus. Mak Suba, Kojo dan lapis. Hanya 400.000 guys. Jadi buat kalian yang mau mesen, ini mau lebaran, ini sebentar lagi 7 hari lagi kita lebaran ya. Tapi kita udah klop. Oh, udah klop ya ampun. Jadi tahun depan Oh ya, lebaran haji. Nggak perlu khawatir ya, nggak? Nggak perlu khawatir. Orang tahu di Bunda Raya pasti kelas, karena awal puasa kita udah dapat 1000 loyang lebih. 1000 loyang lebih, luar biasa. Nggak usah dibayangkan. Hanya ikut duitnya deh. Jadi guys, kalau kalian semua penasaran yang belum nyicipin masakan Bunda Raya itu, kalian bisa kepoin aja Instagramnya @bundaraya_new ya, oke? Di situ banyak sekali, jadi bisa ada juga di alamatnya Jalan Letnan Jaimas nomor 980C, Ruko Dapur Bunda Raya. Tepatnya di Cinde, di dekat SMK Negeri 1 Palembang. Dan juga tidak hanya ada bolu-bolu atau cake-cake ini Bun ya, ada juga seluruh kue-kue tradisional Bunda Raya. Ada makanan juga, ada pempek warna-warni, ada celimpungan, ada laksan. Dan ini Bun, terbersit nih, kemarin kan kami ada di PIM nih, kita ada interview bareng Bunda. Aku lihat yang namanya laksan sama celimpungan, pecahnya sama baik Bun. Itu bedanya, yang membedakannya itu apa Bun? Celimpungan sama laksan. Soalnya aku pernah ini Bun ya, laksan aku pernah beli di suatu tempat. Aku mau celimpungan dong. Ini kata orang bukan celimpungan tapi laksan. Itu beda, laksan dengan celimpungan itu apa Bun? Ya, kalau laksan sendiri kuahnya pedas, warnanya merah. Tapi kalau celimpungan warna kuahnya kuning, dia tidak pedas, aman dimakan anak-anak. Terus kalau saya sih Bunda pernah juga tuh makan antara celimpungan sama laksan. Ya. Itu bentuknya juga kadang beda kan Bun? Beda kan Bun? Kalau laksan dia seperti pempek lenjer yang diiris kurang lebih tebalnya 1-2 cm. Tapi kalau celimpungan bulat. Kita sebagai celimpungan itu diambil, dicomot kalau bahasa Palembang. Itu. Bun, siapa Bun Ayu itu Bun? Nyengok ya aku Bun. Mungkin berpikir deh, kenyanya selanang itu. Ini siapa Mbak ini Bun? Ini chef ternyehit di dapur, bagian dapur. Wah. Jadi kepala dapur di bawah Bunda ya dia. Oh, dia kepala dapur. Berarti kalau idak katik kepala mungkin ada ya. Iya. Luar biasa. Ini kan pesanan Bunda nih sampai beribu-ribu loyang ya, banyak sekali. Ada pokoknya bermacam
macam-macam kue nih. Pegawainya ada berapa tadi, Bun? 14. 14 pegawai. Itu beda dengan yang ada di PIM ya. Ada di Kuba juga beda. Totalnya berapa, Bun, semuanya? 20. 20 orang, 20 orang karyawan, luar biasa, Bun. Ayo sini semuanya. Kita kenalan dulu ya satu-satu ya, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah sayang pasti kenal, kalau sudah kenal pasti sayang. Dari Mbak yang sebelah sana siapa namanya? Mercy. Mbak Mercy, bukan BMW. Mbak ini? Mbak Ita. Mbak Ita, kalau yang ini Pera ya, Mbak Pera sudah kenal. Mbak Mercy, menurut Mbak Mercy, di mata Mbak Mercy Bunda Raya itu seperti apa sih? Bos yang seperti apa? Orangnya tegas. Orangnya enak diajak ngomong. Orang Enak diajak ngomong. Inang ini. tidak, ya nih ya. Iya. Orangnya baik. Orangnya baik. Kalau dari Mbak Vera? Mbak Ita. Mbak Ita? Ganti-ganti nama. Seorang Bunda Raya di mata Mbak Ita. Orangnya baik. Orangnya baik. Enak biarpun kita kerja sama dia bukan walaupun kita kerja sama dia nggak dianggapnya sebagai anak buah tapi sebagai keluarga sendiri. Keluarga. Kalau Mbak Vera? Narobu. Langsung. Kalau Mbak Vera? Seperti orang tua sendiri. Seperti orang tua sendiri, ya ampun, luar biasa sekali ya. Kalau Bunda menganggap karyawannya, pegawainya ini bagaimana? Bukan, mereka tuh kayaknya takut karena Bunda di sini jadi ngomongnya bagus-bagus. Bunda, swear Bunda, ini Jojo. Antara takut sudah tuh nak minta THR. Iya, karena bagi Bunda nggak ada batasan sama sekali. Mereka tanpa mereka apalah artinya seorang Bunda Raya. Tepuk tangan dong untuk Bunda Raya. Kerja mereka yang bagus. Jadi kalau Bunda bilang disiplin dan fokus. Jadi kalau mereka boleh ngobrol, boleh guyonan, boleh apapun, tapi tetap disiplin dan fokus. Luar biasa sekali kata-kata Bunda Raya. Di balik kesuksesan Bunda Raya tidak lain ada mereka-mereka ini, luar biasa. Bunda, Nyai Beda mau nanya Bunda ya. Gitu udah. Grogi lah juga. Ini kan iya Nyai Beda. Bunda, ini kan udah tutup kan ini ya pemesanan kuenya. Nah, setelah Lebaran bisa lagi nggak pesan kue? Makanya Bunda tidak bisa liburan sama sekali tahun ini, jadi tidak mudik. Jadi karena sudah Lebaran, orang mau pulang kampung, mau pulang misal dari Jakarta, mau pulang ke Jakarta, ke Makassar, mereka minta Bunda untuk memenuhi orderan mereka lagi setelah balik kampung untuk oleh-oleh ke kota masing-masing. Dan kita udah banyak menerima pesanan untuk setelah Lebaran malahan. Banyak banget pesanannya, bukan hanya di Palembang, juga ada di Bandung, Jogja, Bun ya. Seluruh Indonesia pokoknya. Bahkan di luar negeri, di Turki juga loh guys, di Turki. Ya ampun, kapan aku tuh ke Turki ya? Ketok rumah Bella kayak ke Turki ya. Oke Bun, ini pertanyaan dari saya yang terakhir ya Bun ya. Kan Bunda udah menjalani bisnis Bunda ini dari awal sampai sekarang menjalan. Terus harapan Bunda itu apa sih? Apa sih yang impian-impian Bunda yang belum Bunda capai, atau harapan Bunda ke depannya untuk bisnis Bunda yang Bunda jalani saat ini, Bun? Apa, Bun? Oke, Bunda jawab dulu. Alhamdulillah sekarang kita sudah menasionalkan kue tradisional Palembang. Dan udah beberapa daerah di mancanegara. Ini kemarin ada dari Vietnam juga pesan untuk Lebaran. Jadi harapan ke depan yang paling Bunda impikan sekarang, Bunda pengen punya rumah produksi yang luas. Jadi nanti misalkan rumah produksi maksudnya memproduksi bolu-bolu ini seperti pabrik. Jadi misalkan ada tamu dari kota Jakarta, mereka mau lihat proses masak, mereka bisa ikutan, bisa ngelihat hasil, bisa menikmati langsung, dan mereka pastilah ngorder. Itu tujuannya, biar pemerintah tahu ini adalah aset kita dan ini kita wajib bangga, kita
ikut melestarikan budaya nenek moyang kita melalui kuliner tradisional Palembang ini. Berarti himpunan Bunda ini sangat itu Luar sangat bagus biasa. sekali. Kami doakan semoga Amin, amin. berhasil, Bun, ya. Amin, ya Allah. Kita karena ini adalah bulan baik, hari baik, bulan Ramadan, kita doakan lagi. Amin. Semoga apa yang diharapkan Bunda bakalan tercapai ke depannya ya, nggak usah perlu lama-lama. Siapa tahu tahun depan udah Amin. Terima kasih. Kita dari Bintang Production ini di gratis ini Bun ya. Ya ampun, luar biasa, gratis. Ini di dalamnya Aja sama Kak Ketan. di dalamnya ini guys ada lapis kojo sama 4 engkak ketan dan ini gratis. Bun, serius Bun ini Bun. Serius Bun. Ada yang ingin tanyakan lagi sudah? Bun, untuk satu kali lagi ya Bun, pesan-pesannya nih Bun untuk teman-teman kita yang di luar sana yang mungkin ingin berbisnis seperti Bunda atau ingin belajar membuat kue seperti Bunda itu Bun. Bagaimana Bun pesan-pesannya supaya konsisten? Jangan kaget buat kue tradisional, sudah tuh besok kue modern. Jadi konsisten seperti Bunda Bun. Bagaimana Bun pesan-pesannya? Ya, itu tadi untuk para anak muda juga nggak harus ada rasa malu dong untuk jadi pembisnis, karena kalau kita mau sedekah atau mau berbagi itu uang dari hasil bisnis lah yang bisa membuat kita rela dan ikhlas. Jadi kalau mau bisnis kita tetap fokus itu tidak boleh tidak boleh kita noleh ke kiri noleh ke kanan, karena kalau kita mau ikut-ikutan kita tidak akan maju. Orang laku jual seblak kita ngikut seblak, orang laku jualan apa kita ngikut, tapi tidak, kita tetap fokus apa yang pengen kita jual dan ingin kita kerjakan. Dan satu lagi ikhlas. Iya, ikhlas menjalankan, ikhlas untuk semua, ikhlas untuk berbagi. Iya. Oke guys, sekian dari Kaget dulu dong. Itu dia pesan-pesan dari Bunda. Pokoknya tetap fokus satu titik. Pokoknya tetap mak jola. ikhlas, yang penting Ikhlas. Ya, jangan lupa kalau kalian yang belum pernah nyicipin masakan Bunda ini mantap banget, ini mantul pokoknya. Datang aja ke Jalan Letnan Jaimas. Ya kan, Letnan Jaimas nomor 980C. Tepatnya di Cinde di dekat SMK Negeri 1 Palembang. Dan untuk anak-anak muda itu tidak hanya ada di Cinde, ada juga di mall Bun ya. Di PIN. Jadi kalau misalnya males kita ke Cinde, ke mall juga sambil hangout ya Bun. Di PIN sama di mana Bun? Di Pasar Kubang. Di PIN dan Pasar Guba. Jadi kalau mau mencicipi kue makjola, pempek warna-warni, dan di sini ada apa Bun? Ada lapis kojo sama Lapis kojo, pokoknya langsung aja ke tempatnya Bunda Raya, dijamin harga terjangkau dan rasanya endul guys. Dan jangan lupa subscribe channel kami, channel Bintang Production. Channel Black One ya. Miliknya Bintang Production. Jangan lupa subscribe, like dan komen di acara Ketok Rumah Labela. Dan akhirnya kita berempat mengucapkan terima kasih untuk Bunda Raya atas waktunya, mbak-mbaknya, seluruh karyawannya Bunda Raya, terima kasih. Dan akhirnya di sebelah saya siapa namanya? Wisnu Gokil. Ini Nyai Beda. Dan saya Jordan Kurniawan. Iya. Dan saya Labela, Wanto Labela Putri Karmila Indah Muwangi sepanjang hari, siang dan malam, pagi dan sore. Undur diri dan Bunda Raya tentunya undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ketok Rumah Labela Jilid 15. Yeay. Gratis.